Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini kali pertama ana nginjakkan di Masjid At-Taqwa yang umurnya baru 2 tahun ya, Masya Allah. Tapi ana merasa nggak tahu ya, nyaman Masya Allah di sini. Walaupun mungkin masih baru, ada pembangunan dan sebagainya, tapi merasa betul-betul kita di rumah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ketenangan. Dan ana berharap ana berkunjung ke sini dan antum menginjakkan kaki dari rumah ke sini, yang kita harapkan kita seluruhnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku, lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya, wal mutazawirina fiyya, dan saling ziarah berkunjung karena saya. Ana kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kalau bukan karena kajian, ana tidak akan nginjakkan kaki ke sini. Dan antum kalau bukan karena menuntut ilmu, antum akan ke sini. Ya mungkin kita di rumah atau kita ada kerjaan dan sebagainya, tapi kita sama-sama mengosongkan waktu kita ini, berharap ini semua murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'awinina fiyya, dan saling tolong menolong karena saya. Itu harapannya. Dan ana biasanya kalau ke Pekanbaru itu Pak cuman lewat doang gitu, karena ana di Sumsen, keluarga ana di Medan. Jadi biasanya ya ana cuman lewat aja naik mobil gitu. Dan ya beberapa kali ke Pekanbaru, tapi nggak pernah untuk kajian karena memang mertua ana dulu di RAPB di Kerinci. Ya jadi cuman lewat-lewat gitu aja, lewat-lewat gitu aja. Jadi ala kulihal di sini ana pertama ana ke Pekanbaru untuk ngisi kajian, dan ana berharap Pak, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian di sini ana dikasih amanah oleh panitia untuk membahas tentang bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku suami, kepala rumah tangga, membawa istri kita ke surganya Allah, dan istri juga berusaha membantu suami untuk membawa anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu dulu pondasi rumah tangga itu apa. Sekarang banyak orang-orang tuh nikah, yang penting tidak dibilang jomblo. Takut dibilang apa? Jomblo. Yang penting nikah-nikah hanya sekedar adat saja, tuntutan hidup. Kenapa antum nggak nikah-nikah, akhi? Umur udah 30 tahun, akhirnya nikah gara-gara takut dibilang apa? Jomblo. Dia nggak tahu apa pondasinya, apa asasnya, tujuannya itu apa dan sebagainya. Akhirnya tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia nggak dapat sama sekali. Padahal Masya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berpasang-pasangan itu ada tujuan berat, ada tujuan besar, yang mana puncaknya kita ini semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia ada tujuan juga, Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan dari diri kalian itu sebuah pasangan. Dan antum perlu tahu Pak, Masya Allah, Nabi Adam alaihi salam itu sebelum di bumi tinggal di mana? Di surga, dengan segala kenikmatan yang ada, dengan segala makanan yang ada, buah-buahannya, susunya, airnya, betul-betul nikmat.
Tapi ternyata kalaupun Nabi Adam sendiri itu ada sesuatu hal yang kurang. Ternyata apa yang kurang? Pasangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari tulang rusuk siapa? Nabi Adam. Hatta di surga kita butuh nggak pasangan? Butuh. Antum di surga nggak dapat bidadari, sedih nggak kita? Kan di dunia udah ada, tetap sedih. Betul nggak Bu? Kalau ibu-ibu mungkin oh, janganlah. Dan bahkan Masya Allah ada salah seorang syekh ditanya, wahai syekh, boleh nggak kami berdoa agar suami kami tidak dikasih oleh Allah bidadari? Apa kata syekhnya? Kalian telah menghalangi suami untuk nikah lagi, jangan pula dihalangi suami nikah lagi di mana? Di surga. Jadi di dunia dihalangi, di akhirat juga apa? Dihalangi. Ini terjadi, Masya Allah. Tapi ala kuliah di sini Adam alaihi salam itu butuh pasangan sampai di surga. Nah ternyata orang-orang yang memiliki pasangan ternyata tidak ada sakinah di situ. Padahal pondasinya kita nikah litaskunu ilaiha, agar kita merasa apa? Tenang, Pak. Banyak orang-orang di luaran sana lebih senang dia itu kongko-kongko dengan apa? Kawan-kawannya, nongkrong dengan kawan-kawannya. Dan dia merasa rumahnya itu seperti baiti nari. Rumahku apa? Neraka bagiku. Kalau kita kan baiti jannati. Yang kita cari kapan pulang dari kantor kita, ya ke rumah. Berharap lihat wajah istri, berharap jumpa dengan anak-anak. Karena kita merasa tenang di rumah. Oh, tapi sekarang enggak, Pak. Orang itu berusaha untuk lari dari rumahnya dan berharap pulang tengah malam. Lebih senang dengan siapa? Kawan-kawannya. Berarti itu ada pondasi yang hilang. Berarti dia nggak tahu, Pak. Itu ada suatu hal kesalahan di situ. Kalau seandainya kita nggak mendapatkan ketenangan di rumah tangga kita, biasanya akan sulit untuk melangkahkan kaki kita menuju surga bersama keluarga. Biasanya gitu. Makanya pastikan di rumah tangga kita itu ada sakinah. Kemudian apa? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu ada rasa kasih sayang. Kita saling mengasihi, saling menyayangi. Orang-orang yang sukanya KDRT di rumahnya sulit bagi dia untuk apa? Masuk surga bersama-sama. Mungkin istrinya akan menggugat suaminya. Dan wallahi lazim, Pak, pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sesama Bani Adam itu dalam urusan fiddima, darah. Kita tampar istri kita, na'udzubillah, kita pukul anak-anak kita, na'udzubillah, sampai memar merah, ditanya enggak oleh Allah? Ditanya oleh Allah SWT. Itu akan sulit dia melangkahkan kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang salah di situ. Makanya berarti ada 3 pondasi yang perlu kita ketahui. Ada sakinah, ada di situ saling mengasihi dan saling menyayangi. Kalau nggak ada di situ, itu sulit untuk melangkahkan kakinya bersama keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita itu menikah agar menjaga agama kita. Untuk menjaga apa? Agama kita. Dan bahkan orang-orang yang sudah menikah itu telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya itu setengah. Falyattaqillah fin nisfil baqi, maka hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah di setengah yang lain. Ini berarti tujuannya itu agama, nikah itu. Rumah tangga kita berumah tangga, memiliki anak dan sebagainya untuk tujuan agama. Dan bahkan salah satu tujuan kita itu menikah agar kita menjaga iffah, kehormatan diri. Nah, kalau seandainya dia itu tujuan untuk menjaga kehormatan diri, dia nggak akan ke lain wanita-wanita lain atau laki-laki lain. Sudah, dia cukup dengan apa yang ada di rumahnya. Nah, di situ kalau seandainya sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan di rumah kita ada 3 hal, insya Allah itu akan aman. Biiznillahi azza wa jal. Walaupun nanti ada cobaan A, cobaan B, cobaan C, biasanya nggak lama. Biasanya tidak apa? Tidak lama. Terus gimana caranya kita itu bisa mendapatkan sakinah dan kita itu bisa saling mengasihi dan menyayangi? Pertama, Pak, poin pertama yang harus kita ketahui, suami itu berperan sebagai pemimpin. Itu dulu yang pertama. Suami itu harus sadar dia pemimpin dan istri harus mengakui suami pemimpin.
Sekarang ini kenapa terjadi banyak KDRT? Mungkin karena suaminya merasa nggak dihormati. Atau kebalikannya, sekarang muncul istilah kita tuh suami-suami takut apa? Istri, ya kan? Suami-suami takut istri, sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Antum mau keluar semisal mau kumpul sama kawan-kawan, sama ikhwah-ikhwah, semisal mau ke tempat A, ke tempat B, sampaikan aja anak mau pergi sama ikhwah fulan, anak mau pergi. Ini enggak, sekarang bohong. Kejadian sama anak, Pak. Suami-suami takut istri. Anak waktu itu mau berangkat ke Pagar Alam. Pagar Alam ini Gunung Dempo. Jadi kami mau rehla, mau jalan-jalan gitu ya, mau rehla bareng-bareng ikhwan-ikhwan. Tiba-tiba nyampe di Pagar Alam nih, sore-sore, ada salah satu ikhwah itu nelpon istrinya, video call. Apa kata istrinya? Gimana kak? Gimana bang katanya? Kajian Ustadz Abdurrahman lancar? Pada kaget semua. Kajian? Nggak ada kajian semua pada ngomong nggak ada kajian Kami mau apa? Jalan. Kami baru kaget, ya Allah, itu sampai mau jalan-jalan pun harus bohong sama siapa? Istri. Inilah suami-suami takut apa? Istri. Pak, pemimpin kita ini nggak perlu bohong. Antum tahu, Masya Allah, makanya ada satu kategori orang yang dibenci sekali oleh Allah SWT. Apa itu? Malikun kadzab. Dia raja tapi berdusta, dia pemimpin tapi berdusta. Untuk apa? Ini kadang-kadang kenapa istri tidak menganggap suaminya sebagai pemimpin, dan suami itu tidak sadar dia itu pemimpin. Akhirnya apa? Terjadi suami-suami takut apa? Istrinya. Dan kita nggak boleh seperti itu. Dan ini yang Allah firmankan kodratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin atas istri-istrinya. Ada dua sebabnya kenapa kita ini selaku laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dikarenakan Allah memang lebihkan sifat laki-laki itu lebih bisa memimpin dibandingkan wanita. Makanya kalau wanita jadi pemimpin biasanya gagal. Lan yufliha qaumun wallau umurahum imra'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang pemimpinnya siapa? Wanita. Nggak akan beruntung, baperan, sikit-sikit nangis. Kita nggak boleh, Mak. Tegarnya laki-laki, kuat laki-laki, kuat mentalnya. Itu sifat laki-laki yang pertama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang kedua, kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena yang menafkahi istrinya, karena yang menafkahi dalam rumah tangga itu suami, bukan apa? Istri. Nah, inilah Pak akhirnya yang sering ana sampaikan kepada ikhwah. Kenapa sekarang suami-suami takut istri? Karena istri itu dibebankan oleh suami ikut menafkahi rumah tangga. Dan itu nggak boleh. Tugas nafkah tugas siapa? Suami. Istri jangan dilibatkan. Istri punya pekerjaan, dia perawat, naam. Istri semisal dia bekerja sebagai guru, naam. Gajinya jangan dipakai untuk nafkahin anak-anak kita. Biasanya pincang itu nanti. Karena istri merasa apa? Merasa ikut menafkahi. Ini sering anak sampaikan, berkali-kali anak sampaikan. Pak, dalam rumah tangga anak nggak pernah sedikit pun pakai istri anak ngajar di pondok pesantren juga ngajar. Karena lulusan juga dari Pekanbaru, Muslim sini. Jadi anak nikah, dari awal kami nikah itu tidak pernah sama sekali duit istri anak pakai untuk nafkahin keluarga, nggak pernah. Aib, tabu. Kenapa? Nanti pincang, dia akan merasa besar, dan itu nggak boleh dalam agama Islam. Karena yang menafkahi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus gimana? Biarkan itu jadi tabungan dia. Biarkan itu jadi apa? Tabungan dia. Dia mau nabung, dia mau sedekah, ngasih orang tua dia, ngasih ibu dia, bapak dia, terserah. Kita nggak usah memaksakan ini untuk itu, nafkah ini dan sebagainya, nggak usah. Dan ada sebagian ikhwan, Ustaz, kalau kayak gitu ya kita kapan punya dapat duit banyaknya? Istri enak kalau kayak gitu. Enggak. Ini kalau anak, Pak, anak lebih mending duit anak sedikit tapi anak merdeka dibandingkan gabung berdua tapi anak nggak merdeka. Orang sekarang beli bensin minta duit sama siapa? Istri. Bahkan ada salah satu ustadz cerita sampai beli kolor pun seorang suami
minta izin dari siapa? Istri. La haula wala quwata illa billah. Itu Pak sudah hancur, pincang. Ini nggak akan lagi antum merasakan nyaman di rumah tangga seperti itu. Jadi mulai sekarang duit istri jangan dipakai. Makanya dalam Islam tidak ada harta gonogini. Tidak ada harta apa? Gonogini. Tidak ada harta bersama. Ingat, kalau orang awam akan mengatakan harta suami, harta siapa? Istri. Harta istri, harta istri. Sapenake dewe itu. Seenaknya sendiri itu. Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Kaidah dari mana? Enggak. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Pak, kalau harta suami, harta istri, harta bersama, untuk apa syariat waris? Meninggal suami, rata-rata nih kebanyakan saat ini itu semua diambil oleh siapa? Istri. Padahal Pak, kalau seandainya ini suami istri punya anak dan suami masih ada ibu ataupun bapak, meninggal nih suaminya, lebih banyak warisan orang tuanya suami atau istri? Orang tua suami. Istri cuma 1/8. Cuman apa? 1/8. Tapi sekarang orang tua suami nggak dapat apa-apa. Kenapa? Oh, harta suami, harta apa? Istri. Inilah Pak yang kita harus sadar betul. Akhirnya rumah tangga itu ribut terus. Sebabnya fulus. Duit. Antum makan sulit. Dalam kondisi bagaimanapun, antum mau wakaf masjid, antum mau ini, antum mau itu, antum mau ini, mau itu, akhirnya apa? Nggak bisa jalan itu program. Itulah yang perlu kita ketahui. Kita harus sadar pertama kali nih, agar mudah ini rumah tangga kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah menuju surga. Suami harus sadar dia adalah pemimpin, dan istri itu harus mengakui suami apa? Pemimpin. Itu dulu. Berarti kalau seandainya yang dikatakan oleh suami itu benar sesuai firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berarti harus sami'na wa ta'na. Iya bang, saya dengar, saya taat. Udah selesai. Itu insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Pak, kalau dua-duanya jadi pemimpin, rusak rumah tangga. Ada sebuah kota, dua-duanya apa? Wali kota. Pemimpin itu ada dua, rusak nggak? Rusak. Satu harus jadi wakil. Nah, istri itu wakilnya, suami tetap pimpinannya. Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau langit dan bumi itu ada banyak Tuhan yang mengatur, rusak pasti langit bumi. Makanya di langit dan bumi cuma ada satu Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal. Itu yang harus kita ketahui. Jadi ala kulli di sini laki-laki disebutkan ar-rajulu qayyimun al-mar'ah. Bagaimanapun suami itu adalah pemimpin untuk para istri-istrinya. Dialah yang memegang semua kondisinya. Ustaz, kalau seandainya ini anak itu megang duit, itu anak nggak bisa Ustaz. Setahu anak tidak ada laki-laki yang nggak bisa megang duit. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Anak setahu anak bisa. Dan banyak sekarang laki-laki itu sebagai seorang pebisnis besar. Pebisnis besar banyak Pak, dia itu maju untuk apa? Ngelola duitnya. Jadi jangan sikit-sikit nggak bisa. Jadi mulai saat ini laki-laki harus megang apa? Duit sendiri. Jangan digabung, jangan semua gaji dikasih ke istri. Aduh, jangan. Dan ada satu ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan minal ghalat, termasuk kekeliruan dalam rumah tangga lo ya. Seseorang suami itu memberitahukan berapa jumlah hartanya kepada istri. Apa kata Imam Jauzi? In kathral mal, kalau seandainya duitnya suami itu banyak dan istri tahu, sa'alat minal huli, dia akan minta perhiasan. Bang, awal bulan mana fulusnya? Belum apa-apa, bahkan sebagian orang ini Pak, Masya Allah, istri-istrinya lebih kejam daripada pegawai pajak. Pokoknya udah akhir bulan ditanya, besok gajian, jangan lupa abangnya. Bahkan ada sebagian orang tuh udah tanya suaminya kapan bonus tuh turun, THR tuh turun. Itu semua dia bisa tahu Pak. Harusnya nggak boleh.
kalau seandainya ternyata itu membuat istri apa semakin membangkang, kecuali dia salihah, oke. Tapi minat ta'dib untuk mendidik istri kita, kalau dia ternyata membangkang boleh disembunyikan, nggak ada masalah sama sekali, karena laki-laki dia pemimpin. Nah, tapi kalau seandainya wa in qallal mal, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau sedikit harta suami, hanga indah zauj, suami dianggap remeh oleh siapa? Istrinya. Makanya bang, kerja itu yang betul, sikit-sikit tidur. Itu mungkin ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh apa? Istrinya. Jadi ala kulli di sini harus sadar dulu, antum pemimpin dan istri itu bawahannya. Itu dulu yang pertama harus kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bishawab. Bahkan apa kata Ibnu Katsir? Huwa ra'isuha. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Enggak ada kebalikannya, enggak bisa. Wa kabiruha, dan pembesarnya. Wal hakimu 'alaiha, dan yang ngasih putusan itu siapa? Suami. Pak, antum butuh musyawarah. Tapi pemutusnya siapa? Suami. Dek, antum nggak boleh nggak musyawarah, Pak. Harus musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Minta musyawarah, minta pendapat dari istri. Tapi nanti ketika antum sudah mendapatkan seandainya arahan dari istri atau saran dari istri, antum baru bisa cerna mana yang bagus, kira-kira A atau B atau C. Antumlah yang menghakimi, antumlah memutuskan. Jadi yang pemutus itu apa? Laki-laki. Wa mu'addibuha idza wajjad, dan suami dialah yang mendidik istrinya kalau dia apa? Bengkok, karena dia pemimpin. Sekarang banyak sekali suami-suami yang nggak perhatian dengan siapa? Istri, nggak diajari, nggak dididik, dan bahkan kalau istri-istri membangkang, dia diam saja dan nggak mau bergerak di situ, Pak. Na'udzubillah, ini berbahaya. Nah, jadi ala kulli di sini peran suami itu pemimpin. Jadi dia nyari nafkah. Pak, nafkah itu antum nggak perlu banyak. Nafkah itu antum jangan jadi patokan itu nominal, jangan. Patokan kita nyari nafkah, yang penting berkah. Yang penting apa? Berkah. Itu dulu Pak yang pertama. Nanti insya Allah akan datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau seandainya belum apa-apa seorang suami itu berusaha untuk ngejar nominal, ngejar jabatan, atau seandainya dia itu ngejar fulus, berat. Mau sebanyak apapun harta yang dia punya, gaji yang dia miliki, kapan nggak berkah? Nggak akan bisa. Lah buktinya muncul orang korupsi dengan 1 kuadriliun, gitu kan? 1 kuadriliun itu 1000, nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ini Pak, kalau seandainya mungkin nggak ketahuan, mungkin akan apa? Nambah lagi itu nominal. Ada lagi 271 triliun. Ini kalau seandainya nggak terungkap, Pak, akan terus. Kenapa nggak pernah merasakan cukup? Disebabkan nggak berkah. Karena kenapa nggak berkah? Duitnya haram. Dan itu yang bukan dikejar oleh Nabi kita SAW. Sejak kapan Nabi kejar fulus? Yang dikejar oleh Nabi kita SAW itu berkahnya. Kapan sudah berkah, aman insya Allah, Pak. Antum, Pak, ana nggak sedikit beberapa orang suami-suami yang cerita ke ana. Terakhir ini sepupu ana. Ada salah satu, bukan sepupu ana, nanti dulu. Ada dulu ana kenal seorang bapak-bapak, dia ini kepala cabang bank konvensional. Dia cerita, Ustaz, dulu ana awal-awal tuh kenal sunnah, ana tuh seneng nonton Roja TV. Kecuali satu Ustadz Erwandi. Kalau udah Ustadz Erwandi, ana langsung skip katanya. Sudah, ana ganti ke channel yang lain katanya. Tapi kalau bukan Ustadz Erwandi, ana tonton. Kenapa? Karena sikit-sikit bahasnya apa? Riba. Ana paling nggak suka kalau beliau bahas riba. Sampai pada sebuah posisi, Ustadz katanya, anak-anak itu tiap bulan ganti-gantian masuk rumah sakit. Ada aja yang sakit. Akhirnya anak ini nggak ada tabungan, dan terakhir Ustadz katanya, yang sakit tuh anak harus operasi di bagian lehernya waktu itu. Anak nggak sebutkan beliau ini sakit apa. Itu pengobatannya itu harus dioperasi, itu harus menjual mobilnya. Jadi beliau ini harus jual apa? Mobil. Di situ beliau baru sadar, ini kayaknya memang riba ini masalah katanya. Akhirnya beliau jual mobilnya, beliau operasi dan sebagainya, dan di situ beliau sekalian mengajukan resign dari bank.
dan di ACC gitu, dibolehkan dan keluar akhirnya. Anda tanya, akhirnya antum kerja di pondok kayak gitu, Pak ya? Iya, kata beliau. Nah, Anda mau tanya, Pak, gaji antum dulu dengan yang di pondok sekarang mana lebih banyak? Dulu lah, Ustaz. Tapi yang ajibnya, anak itu masih bisa sekarang itu walaupun sedikit bisa nabung untuk apa? Untuk anak berangkat umroh, untuk anak itu bisa sedekah dan sebagainya. Berarti, Pak, patokannya itu bukan banyak ataupun apa? Sedikit. Tapi yang penting berkah. Pak, Anda sampaikan ke antum gaji anak itu nggak nyampe UMR sekarang ya. Itu mudir, Anda ini mudir nih, Pak. Kenapa? Karena rata-rata Anda punya 80 santri. Hampir setengahnya SPP kami itu cuma 1 juta. Tapi hampir setengahnya itu, Pak, nggak bayar full. Ada yang cuma bayar 350.000. Ada bahkan itu kami gratiskan karena memang orang tua yang nggak mampu, murni gratis dan sebagainya. Berdampaknya kemana? Ya ke kita. Tapi ternyata anak sampai sekarang hidup kok, masih nafas. Lihat di zaman pandemi, Mak. Sulit nggak zaman pandemi? Sulit. Bagaimana kondisi ekonomi jatuh, kesehatan jatuh di situ. Tapi ternyata kapan Allah jadikan kita ini sehat, masih dapat rezeki, masih dapat. Pakai patokannya itu apa? Berkah tadi. Kalau seandainya banyak mau sebanyak apapun nggak akan pernah cukup. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin la batagha thalitha." Kalau anak Adam punya 2 lembah isinya emas semua, la batagha thalitha. Dia akan mencari apa? Lembah yang ketiga. Bayangkan, Pak, bukan berkilo-kilo emas, 1 lembah emas, 2 lembah emas, dia akan masih mencari yang ketiga. Dan ternyata, Pak, Masya Allah, Tabarakar Rahman, sekurang-kurangnya kita itu Allah kasih solusi, Nabi kasih solusi, dan itu yang kami terapkan sampai detik ini. Jadi, Pak, kami itu sering makan-makan bersama asatidzah, bersama santri, itu rame-rame makan tuh pakai daun apa? Pisang. Makan bareng, Mbak. Nah, kalau seandainya ekonomi kita lagi berat dalam rumah tangga ini, piring tuh sembunyikan dulu. Beli nampan. Beli apa? Nampan. Makan bersama. Itu solusi dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan disebutkan, Masya Allah, antum tahu kabilahnya Al-Asy'ariyin, kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi pernah memuji kabilah Asy'ar. Bukan Asy'ari, orang-orang Asy'ari yang mentakwil sifat Allah, bukan. Tapi yang kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari dan kawan-kawannya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari itu termasuk keturunan mereka, kabilahnya mereka. Tapi bukan dipuji gara-gara Asy'ari, bukan. Ada sifatnya Abu Musa Al-Asy'ari dan kawan-kawannya dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, "Ana minhum wa hum minni." Saya bagian dari orang-orang Asy'ari dan orang-orang Asy'ari bagian dari saya. Kenapa? Kata Nabi kita SAW, "Idza qalla ta'amu ila iyalihim." Kalau seandainya orang-orang Asy'ar ini itu sudah habis makanan mereka, mereka keluarkan itu makanan yang ada di sisa-sisa rumah mereka, dikeluarkan. Cuman adanya sekian, keluarkan. Ada sekian, keluarkan. Ada sekian, dikeluarkan. Makan bareng-bareng. Cukup untuk mereka semua. Solusi bukan itu? Solusi. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa makan berdua dengan 2 ayam, makan berdua dengan 1 ayam. Cukup nggak itu? Cukup. Dan inilah yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi pernah ditanya suatu saat. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, akalna walam nashba." Kami ini sering makan, tapi kenapa nggak kenyang-kenyang? Kalau kita jawabnya apa? Oh, cacingan itu. Kan? Tapi Nabi enggak, Pak. Jawaban Nabi SAW simple, la'allakum taftarikun. Bisa jadi kalian ini itu makannya pisah-pisah. Lah sekarang suami 1 piring, istri 1 piring, anak-anak 1 apa? Piring. Enggak bareng-bareng. La'allakum taftarikun. Apa kata Nabi SAW? Walakin istami'u ala ta'amikum wasamullah alaih. Kalian kumpullah, kalian untuk makan-makan bersama dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lagi ekonomi rumah tangga kita sulit. Apa kata beliau? Ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan 1 porsi dihidangkan untuk 2 orang cukup. Ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan 2 porsi dihidangkan untuk 4 orang, makan bareng-bareng cukup.
Ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Makanan 4 porsi untuk dihidangkan 8 orang. Makan bareng-bareng cukup. Bayangkan Pak antum. Hasilnya cukup. Makanya makan bareng-bareng. Apalagi Pak, Masya Allah, ada satu hadis. Ini bisa antum kerjakan karena ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian itu sudah selesai makan dari sebuah makanan, fala yamsah yadahu, jangan dia usap tangannya, jangan dia cuci tangannya, hatta yalaqaha, sampai dia jilat, au yulqaha, atau nyuruh orang tuh apa? Jilat. Antum suruh istri antum. Udah belum? Udah pernah belum, Mbak? Coba nanti malam. Dek, makan berdua yuk, Dek. Itu kata ustadznya tadi. Sunnah Nabi, naam sunnah Nabi makan berdua. Antum kasih, Dek, bismillah, ya Allah, jilat. Tapi kalau antum makan barengan, Pak, habis makan, Ustadz, tafadhol, jilat. Jangan, Pak. Ustadz, rendang ini Ustadz, sunnah. Ana pun mikir berkali-kali kan ke istri. Ke anak-anak, Dek, bismillah, ya Allah. Antum pernah coba kan, Mbak? Cobalah. Beli nanti nampan. Makan bareng-bareng sama anak-anak antum. Itu berkah. Dan itu kondisi Nabi kita sallam. Jadi patokan rumah tangga nih, Mbak, kalau udah sibuk dengan fulus. Ana beberapa kali, ana biasa sering ke Jakarta dan bahkan ke Tangerang gitu. Ada salah satu ikhwah cerita, Ustaz, kami ini orang yang sudah sibuk dengan dunia ini. Fulus kami banyak-banyak, tapi entah kenapa ketenangan tuh nggak ada. Kami berangkat itu sebelum anak-anak bangun, dan kami pulang setelah anak-anak apa? Tidur. Ketenangan tuh nggak dapat, Ustaz. Padahal fulus mereka banyak nggak? Banyak. Bukan di situ ketenangan kita. Ketenangan kita itu ketika dalam rumah tangga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit-sedikit. Lah, patokan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Mbak, bersama Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah dan sebagainya. Mereka ini, Mbak, istri-istri Nabi itu bisa sabar. Padahal apa kata Aisyah? Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Mbak, ya. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yalhaqa billah. Istri-istri Nabi, keluarga Nabi nggak pernah merasakan kenyang bersama Nabi SAW. Sampai kapan? Sampai Nabi meninggal kami bisa kenyang. Bayangin antum, Pak. Kemana duitnya Nabi SAW? Habis untuk umat, habis untuk kaum muslimin. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan kita ini sebagai sahabat Nabi kita SAW, kita udah merasakan bagaimana baiknya Nabi untuk kita. Kita ini, Pak, udah terpisah jarak 1400 tahunan lebih. Kita masih merasakan bagaimana jasa baiknya Nabi SAW untuk kita. Apalagi kalau kita hidup di zaman Nabi kita SAW. Bagaimana Nabi santunin fulan, allan, habis duit Nabi SAW. Nabi nggak memikirkan dinarnya, Nabi nggak memikirkan dirhamnya. Aisyah sabar. Bahkan antum tahu, Pak, Masya Allah, rumah tangga Nabi SAW diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurangnya mereka aman. Apa kata sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hilal, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal. Berapa hilal? 3 kali bulan. Lewat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi nggak pernah masak istri-istrinya. Nggak pernah. Lauk pauk itu nggak pernah dimakan. Dagingnya nggak ada dan sebagainya. Terus makan dengan apa Nabi SAW bersama istri-istrinya? Al-aswadan ini kurma sama air putih. Kurma ini itu kalau di kita seperti apa? Nasi, beras, makanan pokoknya. Pak, jangankan 3 bulan, kalau seminggu saja istri kita makan nasi putih sama air putih, insya Allah digugat cerai kita. Cuman 1 apa? Minggu. 1 minggu nggak tahan. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana saking tenangnya mereka itu karena keberkahan. Kurang sahih. Dan bahkan Masya Allah, didikan Nabi itu kuat loh, Pak. Didikan Nabi SAW itu kuat untuk istri-istrinya. Awalnya memang nggak tahan, nggak sabar istri-istrinya. Pernah nafkahnya itu kerasa sedikit sekali untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka sepakat untuk minta apa? Tambahan nafkah.
Ketika itu Pak, Masya Allah, istri-istri berkumpul di hadapan Nabi SAW untuk minta tambahan nafkah. Yang langsung mengingatkan istri-istri Nabi bukan Nabi SAW, tapi siapa? Allah. Langsung turun ayatnya. Untuk siapa? Untuk istri-istri Nabi SAW. Apa ayatnya? Allah katakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah yang turunkan, Allah yang firmankan. Kulli azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Katakanlah untuk istri-istri engkau, wahai Muhammad, kalau seandainya kalian inginkan dunia, harta dunia, perhiasan dunia, fata'alaina, sini kalian semua, umatti'kunna, aku kasih. Syaratnya tapi satu, apa? Cerai. Antum Mbak, kalau istri minta nafkah lagi, bacakan ayat tadi. Dek, sini. Buka Quran. Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istri engkau, kalau kalian ingin dunia dan perhiasan dunia, sini aku kasih, tapi kita apa? Cerai. Apa kata istri antum? Oke. Habis kita, Pak. Oke pula katanya. Iya kan, enggak apa-apa, yang penting apa? Fulus. Yang penting dapat duit ini. Enggak apa-apa. Sekarang kan banyak Pak, orang-orang merasa bangga ketika keluar dari PA, pengadilan apa? Agama, pisah dari suami, merasa bangga, senang. Akhir zaman sudah nih, Mak. Akhir zaman, enggak ada keberkahan di situ. Nah, kita laki-laki yang kita cari nih, Pak, peran kita pemimpin cari nafkah. Keluar kita. Azan. Taib. Di sini azan dulu sholat, apa langsung lanjut kajian lagi? Azan stop kajian sudah. Lanjut kajian sampai jam. Jangan bohong, Mbak. Maksudnya jangan tambah-tambah. Biasanya sampai jam berapa rutin di sini? Jam berapa? 11 jam. Enggak, jam berapa, Pak? Afwan. Jam 9. Jujur nih. 8.30 ya normalnya. Aywa, nah. Taib, azan dulu. Kita nikah bentar azan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi pernah kondisi ketika istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nafkah yang sedikit dari Nabi kita SAW, maka mereka itu sepakat untuk minta apa? Tambahan. Nah, kalau antum juga digitukan sama istri antum, bacakan ayat tadi. Tapi tengok sikon, Mbak. Kalau istrinya ternyata nggak takutnya sama Allah tuh nggak ada, jangan. Oke, pula nanti tadi dibilang. Tapi kalau dia takut, sampaikan. Antum tahu ayatnya? Surat Al-Ahzab. Antum catatlah. Siapa tahu mau antum renungi di rumah bersama kan? Al-Ahzab ayat 28. Al-Ahzab ayat berapa? 28. Kalau diminta tambahan, Dek, sini dulu. Ini loh ayatnya, coba baca. Bacakan ayatnya, bacakan terjemahnya. Itu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tuh sadar betul, kita itu yang kita cari itu bukan nominal, tapi apa? Berkah tadi. Jadi jangan sedikit pun kita terpikir untuk mengambil yang haram. Allah, berat sekali, haram tuh berat. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahmun, sekerat apa? Daging yang tumbuh, naik 0,1 gram saja karena makanan yang haram, an-naru aula bihi. Dia lebih layak untuk masuk di mana? Neraka. Nggak layak di surganya Allah SWT. Makanya Masya Allah, Nabi Adam alaihi salam, Allah keluarkan dari surga sebabnya satu apa? Buah. Satu buah saja yang dimakan oleh Nabi Adam. Sedangkan buah itu haram atau halal? Haram bagi Nabi Adam. Ujian, dimakan satu buah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari surga ke muka bumi. Walaupun sudah dimaafkan oleh Allah, diampunkan kesalahan oleh Allah, tapi dampaknya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Adam terus di dunia, terus di muka bumi sampai kapan meninggal. Berat nggak itu? Berat. Inilah Pak yang anak sampaikan juga. Coba antum perhatikan, sifat manusia itu kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Antum perhatikan Pak sekarang, Nabi Adam ini kan di surga, itu kan dengan semua kenikmatannya. Yang haram tuh cuma apa? Satu. Tapi yang dicari yang satu yang haram tadi. Kadang-kadang manusia tuh gitu Pak. Antum dikasih 5 nasi bungkus, antum silahkan makan, tapi yang itu jangan ya. Itu jangan dibuka. Antum malah apa? Buka. Jadi kadang-kadang yang dilarang malah dikerjakan, yang diperintahkan malah tidak dikerjakan. Sifat manusia itu kadang-kadang kayak gitu, karena ngikuti hawa nafsu. Ini yang sering anak sampaikan juga, Pak. Makanya kalau antum dalam mendidik anak itu kalau seandainya antum suruh pulang nggak mau, jangan antum suruh pulang. Nak, jangan pulang, tinggal di luar. Pulang dia. Tapi kalau antum suruh pulang nggak pulang-pulang, anak antum manjat pohon, jangan disuruh turun. Nak, naik lagi yang lebih tinggi, turun dia. Gitu kan? Gitu kadang-kadang manusia. Makanya ada uslubut tahdid. Uslubut tahdid itu ada ancaman. Bahkan kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau kufur, silakan kufur kalau mau. Diancam oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk kufur. Bayangkan, Pak. Akhirnya sadar manusia, takut. Oke, kadang-kadang jangan kita tuh merasa penasaran, kenapa sih? Lah orang kecanduan narkoba tuh gara-gara apa?
Penasaran. Orang merokok, kecanduan rokok gara-gara apa? Penasaran. Makanya jangan sekali-kali penasaran. Jangan, Mbak. Jadi kapan diperintahkan ya kita taat, kapan dilarang ya tinggalkan. Pakai antum tahu juga, Mbak. Anda pernah ngomong ke ikhwan juga. Antum kalau seandainya lagi duduk tiba-tiba ada yang ngusuin antum, dikusuk antum nih kan sama ikhwan. Antum jangan bilang enak, stop dia. Enak ya, Masya Allah. Stop dia. Coba aduh sakit. Itu malah dia apa? Malah dipijit. Gitu kan? Itu manusia. Ngikuti hawa nafsu. Nah, ala kulal Pak di sini kita kembali ke tema. Yang kita cari itu jangan sekali-kali yang haram. Tapi yang apa? Halal walaupun nggak besar, walaupun nggak banyak. Rezeki, Pak, rezeki itu udah ditanggung oleh siapa? Allah. Bahkan apa kata Allah SWT, yang tanggung jawab ngasih rezeki untuk makhluk itu Allah. Istri kita nih, adanya kita ataupun nggak adanya kita, hidup insya Allah. Kalau Allah takdirkan hidup, kalau rezeki masih ada. Lu anak yatim, kurang apa, Mak? Akal belum sempurna, tangan belum mampu, kaki belum mampu. Hidup nggak anak yatim? Hidup. Siapa yang hidupkan? Allah SWT, Allah yang merawat. Buktinya apa? Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah engkau dulu yatim fa'awa? Bayangkan Pak Nabi SAW dari awal lahir bapaknya sudah meninggal. Habis itu nggak lama ibunya meninggal. Habis itu nggak lama siapa yang meninggal? Kakeknya. Habis itu siapa yang meninggal? Pamannya plus istrinya Khadijah. Cobaannya itu berat, tapi Nabi masih bisa bertahan. Siapa yang jadikan Nabi SAW bertahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tanggung jawab ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga Anda mau sampaikan juga, Pak. Antum sampaikan ke anak-anak antum. Sampaikan ke istri-istri antum. Nah, Dek, abang itu cuma wasilah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi kapan kita meninggal, Pak, anak itu gak akan takut. Makanya kalau anak antum minta uang jajan, Bi, uang dong 2000 semisal. Mau jajan, antum jangan langsung kasih. Nanti dia akan tertanam yang ngasih rezeki untuk dia siapa? Antum. Tapi antum sampaikan, nak, minta dulu sama Allah. Doa dulu sama Allah. Angkat tangannya, minta sama Allah. Ya Allah, minta duit 2000. Datang dia ke kita, Bi, udah minta sama Allah. Taib. Antum sampaikan, nah ini 2000 yang ngasih itu Allah. Abi ini cuma wasilah sebab saja. Kalau bukan karena Allah Subhanahu, kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abi akan bisa ngasih. Ini pendidikan penting ini, Mak. Jadi dalam rezeki itu semua udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali tanggung jawab Allah yang ngasih rezeki. Hatta hewan-hewannya. Hewan-hewan yang ngasih makan untuk burung-burung yang tak berakal. Semisal kadalnya, buayanya, gajahnya, siapa yang ngasih mereka rezeki? Allah. Sampai kapan rezekinya stop? Sampai mati. Sampai kita meninggal stop berarti rezekinya. Ternyata pernah juga cerita kepada para ikhwah. Jadi dulu anak tuh ada melihara ayam kampung, anak melihara juga domba, anak pelihara di pondok itu. Jadi ada satu anak ayam kampung, ayam kami lah. Jadi punya netas telur itu punya banyak anak. Tapi ada satu anak itu yang sering sakit gitu. Yang udah agak sakit itu pun beberapa kali anak lihat diinjak sama emaknya. Jadi udah lemes gitu, udah lemes. Anak bingung, ini diapain ini? Disembelih nggak mungkin, masih kecil. Nggak tega pula kita mau apa? Mau nyembelih kan? Dibiarkan tersiksa. Akhirnya kata ikhwan itu, coba lah Ustaz kasih beras. Tapi anak kasih satu butir beras, mati habis itu. Berarti ada rezeki yang belum masuk, satu beras. Walaupun mungkin kesedek aslinya. Apa? Keselek dia kan? Mungkin bisa jadi keselek gara-gara sakit dikasih beras keras pula lagi kan? Mungkin keselek. Tapi ala kuliah ada satu butir beras yang belum apa? Masuk. Ketika sudah masuk mati dia mati. Satu butir beras coba terhitung. Itu rezeki datang dari siapa satu beras itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum nggak perlu khawatir tentang masalah apa? Rezeki. Selama halal aman insyaallah. Selama apa? Halal. Lah, zaman pandemi itu kurang apa kita sekarang masih hidup? Makanya Pak, perhatikanlah sekarang. Antum tahu di zaman pandemi yang khawatir tentang masalah rezekinya itu siapa? Orang awam. Padahal mereka pebisnis semua.
ustadznya yang gaji di bawah UMR tenang aja dia. Dan bahkan anak pernah duduk, anak nih waktu masa pandemi udah nggak ngajar di mana-mana, Pak. Kenapa? Tutup semua sekolah. Dan qadarullah waktu itu memang nggak ada gaji sudah, nggak ada penghasilan sama sekali. Anak duduk waktu itu sholat, jadi udah ada social distancing, tapi masih diperbolehkan kemana? Ke masjid. Datanglah ikhwan ini, Ustaz, kayak mana nih kondisi kita sekarang ekonomi? Anak bilang, antum salah curhat, Pak. Antum pebisnis. Anak ini cuma orang apa? Ustaz, cuma dakwah anak nggak ngerti bisnis. Antum curhat ke anak, salah. Di situ anak bisa simpulkan, Pak. Ternyata ustadz-ustadznya yang gaji di bawah UMR pun bahkan lepas gajinya, putus gajinya, tenang aja dia. Kenapa? Akidahnya kuat, yakinnya itu apa? Kuat. Lah ini harusnya kalau duitnya banyak, pebisnis dia dan dia pengalaman dalam bisnisnya, harusnya nggak khawatir. Harusnya lo ya, kalau imannya apa? Kuat. Nah, mulai sekarang kita selaku pemimpin, Mbak, agar tenang hidup kita, sampaikan, Dek, abang tugasnya nyari nafkah di sini. Tanggung jawab abang di sini, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abang bisa ngasih nafkah. Dan kalaupun nggak banyak nafkahnya, yang penting apa? Berkah. Dan nafkah, ingat loh Pak ya, nafkah suami kepada istri itu cuma 3. Yang pertama makanan, yang kedua tempat tinggal maskan, yang ketiga pakaian kiswah. 3. Makanan, tempat tinggal, sama apa? Pakaian. Tas masuk? Tas nggak masuk. Skincare, krim siang, krim malam, bahkan krim duha ya pun ada. Masuk nggak itu nafkah? Nggak masuk. Jadi hukumnya nggak wajib. Tapi kalau kita mau punya istri yang glowing, ya kasihlah. Makanya istri itu tergantung siapa donaturnya. Kalau donaturnya suaminya itu memang loyal atau royal, ya insya Allah glowing dia. Tapi kalau nggak royal, ya tanggung jawab lah kita. Ya sesuai dengan apa yang kita kasih kan. Tapi hukumnya nggak wajib. Skincare itu nggak wajib. Suami ngasih kepada siapa? Istri. Jadi itu maksudnya ke dalam cuma sekedar pelengkap saja. Kalau kita mau ya sudah seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi nafkah itu cuma 3, pakaian, tempat tinggal, sama apa? Makanan. Apa yang kita makan itulah yang istri kita makan. Di mana kita tinggal, di situ istri kita tinggal. Kalau kita berpakaian, istri kita juga apa? Berpakaian. Berpakaian pun di zaman Nabi itu pakaian yang nggak banyak. Dan bahkan para ulama salaf kita di zaman dahulu itu pakaian cuma 2, yang dipakai sama yang dicuci. Coba kita sekarang tengok aja ummahatnya, berapa bajunya. Dan bahkan ada salah satu ikhwah cerita, Ustaz, anak di rumah anak itu ada lemari besar 2 pintu. Kalau dibuka itu pintu, Ustaz, semua punya istri anak cuma 1 laci. Itu pun di situ kaosnya, jubahnya, celana dalamnya semua di situ. 1 apa? Laci. Yang lainnya dikuasai oleh siapa? Istri. Bu, itu ada hisabnya. Percayalah sama anak, dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa Pak kita beli baju baru kalau seandainya kita masih ada yang lama? Masih bagus. Kalau masih bagus kasih ke orang. Lu kan sayang. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antum sampaikan ke sini antum. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Jubahnya masih bagus, masih bagus. Tapi kalau kita beli yang baru, kasih yang lain. Makanya kalau antum Idul Fitri beli baju baru, yang lain masih ada, kasih untuk orang. Jadi nggak terlarang Pak, baju baru tuh nggak terlarang. Tapi numpuk baju, itulah yang hati-hati. Karena ada apa? Hisabnya betapa banyak di luar sana orang-orang yang nggak bisa nutup auratnya. Kenapa? Karena mereka nggak memiliki harta di situ. Kita bantu, tanggung jawab kita. Jadi di situ tugas suami, dia nafkah, harus ngasih nafkah halal. Tapi ingat, nafkah itu cuma 3 tadi anak sampaikan. Tempat tinggal, pakaian, sama apa? Makanan. Na'amullahu alam bisawab. Anak percepat. Yang berikutnya, poin kedua, istri harus sadar bahwasanya dialah wakil dari suaminya. Ingat apa? Wakil, bukan pemimpin. Dan istri adalah penghias dalam rumah tangga. Penghias.
yang menghiasi rumah tangga kita. Itu istri tugasnya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri itu pemimpin di rumah suaminya kalau suami nggak ada. Karena kenapa? Karena memang suami itu keluar dia. Istri di mana? Di rumah. Ini sekarang kebalik. Suami di rumah, istri keluar. Bahkan ada di sebuah tempat itu, Pak, yang ke sawah itu istrinya. Yang tempat anda dulu kuliah lah, udah anak sebutnya. Tahu lah antum itu. Jadi suami istrinya itu banyak yang keluar ke sawah, suaminya di rumah nyuci piring. Ini kebalik ini. Kebalik. Nah, suami itu keluar dia. Kapan suami keluar, maka istri mana? Di rumah. Kalau suami nggak ada di rumah, yang didik anak-anaknya, yang mimpin anak-anaknya siapa? Istri. Apa kabar sekarang? Istri-istri itu nggak sadar dia pemimpin ketika suami nggak ada. Ujung-ujungnya lihat anak-anak sekarang nggak terurus, Pak. Anaknya mau diparet pun nggak dipikirkan sama dia. Nggak dipikirkan, Pak, sekarang. Na'udzubillah. Sibuk dengan apa? Kondisi masing-masing. Harusnya istrilah yang ngurus apa? Lihat hafalan anaknya, udah sampai mana hafalan anaknya, sholat nggak anaknya. Harusnya, Pak, ya, suami berangkat pergi dia kerja, istrinya ngingatkan, nak pakai jubah sekarang berangkat ke masjid. Itu harusnya, Pak. Itu istri yang solehah. Antum lihat apa? Ustaz-ustaz tuh safari dakwah ke sana ke sini, anak mereka ke masjid. Tetap sholat. Bapaknya kemana? Bapaknya keluar. Nggak ada sama bapaknya. Tapi yang nyuruh ke masjid siapa? Ibunya. Itu seorang ibu tuh harus sadar di situ. Sekarang generasi TikTok. Anak-anak sekarang joget sana, joget sini. Na'udzubillah. Bukan di masjid. Sedangkan kalau mau didik seorang pemimpin yang akan jadi orang besar, didik di mana? Masjid. Didik di masjid. Anak tuh, masya Allah, Pak, ya, punya anak sering bawa ke masjid. Kalau antum sering bawa ke masjid, Pak, itu nanti beda. Dia itu pola hidup itu beda. Sama bapak-bapak dia itu nyambung dia. Coba anak-anak sekarang, Pak, nyambung nggak sama bapak-bapak? Nggak nyambung. Bahkan sekarang yang udah tua pun kayak anak-anak, masih main game, kan? Udah jenggotan masih main game. Idza lam tastahi fastama syi'ta. Kalau seandainya kita nggak malu, silakan perbuat apa yang kita mau. Harusnya nggak kayak gitu, Pak. Hidup kita tuh betul-betul sadar. Sudah, tinggalkan. Besar. Nah, kalau antum bawa ke masjid ini, berangkat ke masjid, itu nanti mereka mainnya nggak sama lagi anak-anak, sama apa, orang dewasa. Maju dia, pikir dia, nyambung dia sama bapak-bapak. Akhirnya nggak ada lagi canggung sana, canggung sini, canggung sana, canggung sini. Makanya saran anak, Pak, antum seringlah bawa anak kemana? Ke masjid. Nanti insya Allah akan anak tafsil bagaimana cara antum bawa anak ke masjid biar dia itu terdidik. Nanti insya Allah akan anak sampaikan nanti insya Allah di akhir. Taib. Jadi ala kulli di sini istri itu harus sadar dia pemimpin kalau suami apa tidak ada. Kemudian yang perlu kita ketahui, istri itu penghias. Kalau penghias harusnya kapan dilihat itu kita akan merasa senang. Oke, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa alladhi tasurruhu idza nadhar. Sebaik-baik istri itu adalah kapan ditengok oleh suaminya, suami itu senang. Pak, nengok orang cemberut tuh males, capek kan? Capek. Sekarang gini, Pak, antum lebih milih mana? Wanita cantik tapi suka cemberut, atau wanita biasa-biasa aja tapi suka senyum? Mana antum pilih? Oh, cantik suka apa? Senyum. Oh iya juga, betul. Enggak, kalau cuma dua gimana? Kalau anak, Pak, nggak ragu, anak akan pilih wanita yang biasa tapi suka apa? Senyum. Iya, percaya sama anak. Antum muamalah sama orang aja, Pak, ganteng dia semisal atau apa dia semisal, tapi cemberut aja, banyak pikiran tak banyak pikiran, cemberut terus bawaannya, antum nggak akan merasa nyaman. Percaya sama anak, bertetangga sama orang kayak gitu nggak akan enak. Makanya istri itu harusnya sering apa? Senyum. Yang paling utama kepada suami.
Ini enggak, kadang-kadang ya Allahu Akbar. Apalagi apa kata Nabi SAW, ad-dunya mata, dunia itu semuanya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia apa? Istri, wanita. Ini enggak, bukan lagi kayak perhiasan Pak, suami pulang pakai daster, bolong pula dasternya. Itu enggak lagi nampak terhias Pak. Suami pun kadang-kadang enggak enak. Jadi coba dibiasakan untuk tersenyum. Antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi pernah nggak diingatkan gara-gara cemberut? Gara-gara Nabi muka masam, pernah nggak? Pernah. Nggak stop sampai situ loh Pak ya. Coba antum perhatikan ayatnya. Yang datang untuk Nabi ketika itu siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Antum perhatikan apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Diingatkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Abasa wa tawalla. Si Muhammad bermuka masam dan dia berpaling. Kapan? Anja'ahul a'ma. Ketika orang buta datang. Buta. Antum mau senyum, mau cemburu sama orang buta, sami mawon. Sama aja kan? Antum mau senyum ketawa sama orang buta, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Tapi Allah spesifikkan anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam ketika orang buta datang untuknya. Padahal nggak ngaruh loh Pak. Asli nggak ngaruh. Antum mau jungkir balik sama orang buta pun nggak akan tahu dia. Tapi di sini diingatkan oleh Allah. Maksudnya apa? Sampai sama orang buta pun nggak boleh kita cemberut, nggak boleh kita muka masam. Apalagi kepada suami, di hadapan suami, betul-betul harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya istri itu penghias, perhatikan Mbak. Makanya kalau bisa wanita itu di rumah, di hadapan suami secara khusus, dan mahram-mahramnya saja, nggak boleh di luar non-mahram, bahkan di luar rumah itu nggak boleh. Khusus di rumah, di depan suami ataupun apa mahram. Istri itu usahakan pakai minyak wangi. Jadi jangan antum kira wanita itu nggak disunnahkan pakai minyak wangi, disunnahkan, tapi khusus di rumah, cukup di depan suami sama siapa? Mahram. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pak, laki-laki itu sensitif hidungnya. Laki-laki itu biasanya wangi dia. Makanya kalau ada orang bau itu gak enak kan? Laki-laki itu cepat sekali hidungnya. Makanya dia tuh hobi sama wangian. Biasanya gitu. Antum tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW? Nabi katakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Aku dijadikan oleh Allah cinta dalam perkara dunia kalian. Salah satunya apa? At-tib, wangian. Nabi wangi. Ternyata Pak, Nabi perintahkan wanita juga pakai minyak wangi. Apa kata Nabi SAW? Khairu tibin nisa. Sebaik-baik parfumnya wanita, ma khafiya rihuhu wa dhahara launuhu. Yang samar wanginya, yang nggak nyegrak gitu loh ya, yang nggak sampai nyegrak hidung itu sampai nembus. Kan ada kan minyak wangi yang kayak gitu. Tapi warna itu pekat. Warnanya apa? Pekat. Itu sebaik-baik parfumnya wanita. Berarti wanita pakai parfum. Usahakan Pak, suami pakai parfum, istri pakai parfum. Jadi jangan dikira udah ngaji, istri nggak boleh pakai parfum. Pakai parfum. Jadi nggak ada masalah sama sekali di situ. Kalau apalagi kalau kita Pak, kalau kita laki-laki di rumah pakai minyak wangi, luar rumah juga pakai apa? Minyak wangi. Antum tahu Pak, Masya Allah ya, saking wanginya Nabi kita Muhammad SAW. Wow. Nabi nih Pak, lewat Nabi SAW itu wanginya udah kecium. Dan antum tahu Pak, Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas ibn Malik. Ummu Sulaim ini ketika Nabi tidur itu ditampung keringat Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Wallahi innahu la ahla minal misik. Demi Allah, yang namanya keringat Nabi itu jauh lebih wangi dibandingkan apa? Misik, kasturi. Bukan kasturi yang di kita Pak. Kasturi di kita tuh KW 10 yang harganya cuman berapa? 10.000 itu enggak baik. Itu bukan kasturi. Anda tahu kasturi itu miskul ghazal. Itu hitungan Pak, milian, itu jutaan Mbak. Ambar, istilah kita apa kalau ambar? Iya, itu muntan ikan paus, ambar, ud, misk, itu mahal semua tuh Pak. Kalau asli loh ya, bukan imitasi, bukan yang palsu, yang asli, itu mahal betul. Makanya ditampung sama siapa? Ummu Sulaim. Keringatnya Nabi
Nabi aja wangi, tapi masih pakai minyak wangi. Tapi jangan pula nanti ada muncul, oh keringat Nabi ini wangi, berarti keringatnya keturunan Nabi juga apa? Wangi. Jangan ngada-ngada. Itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang ada khusus untuk Nabi yang kita nggak punya. Dan bahkan keturunan Nabi pun nggak punya. Jadi jangan ngada-ngada. Oh keringat Nabi wangi, berarti keturunan juga wangi. Siapa bilang? Enggak apa? Keringat kita yang mambu, ya busuk aja sudah. Nabi ini memang ada kekhususan. Contoh Pak, Masya Allah. Ini ajib, ini cerita yang lain Pak. Sedikit. Antum tahu pernah Nabi SAW ketika itu memerintahkan para sahabat untuk berperang. Nabi nggak ikut perang. Jadi apa kata Nabi SAW? La'u'tiyanna rayata rajulan ghadan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan kasih besok bendera kepemimpinan untuk seorang panglima yang akan memimpin kalian. Apa kriterianya? Yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya SAW. Sebaliknya Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Ini para sahabat tuh bingung, siapalah orang ini? Karena kriterianya dia cinta Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Ini besar nih Pak. Tiba-tiba di besok hari Nabi nanya, Aina Ali? Di mana siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, yashtaki ainai. Matanya tuh lagi sakit. Lagi sakit. Jadi Ali nggak ikut kumpul karena kalau seandainya matanya sakit, kemungkinan besar nggak akan jadikan apa panglima perang. Bahaya Pak. Kalau matanya nih kayak gini-gini pas perang, yang kawan pun dikira apa? Lawan, nggak nampak dia. Apalagi padang pasir. Makanya Ali udahlah istirahat aja dia. Karena kemungkinan zonnya Ali ketika itu nggak akan dikasih bendera. Apa kata Nabi SAW? Panggil dia, datangkan dia. Pak, fabasaqa fi aini. Ketika datang Ali bin Abi Thalib, diludahi matanya Ali oleh Nabi SAW, ditetes pakai ludah Nabi SAW. Fabara, sembuh seakan-akan nggak pernah sakit. Kalau antum belai anda tenggana, Ustaz, ludahi Ustaz, insya Allah tambah sakit, yakin anda. Tapi kalau Nabi enggak, khusus Pak. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, pakai ludah pun bisa jadi apa? Obat, sembuh. Hadis-hadis sahih. Makanya Nabi SAW itu Pak, kalau wudhu sampingnya anak-anak, ini kejadian Nabi kumur-kumur dihembus, bus. Antum jangan gitu kan anak orang. Pulang basah dia, marah bapaknya. Kenapa nak basah dihembus sama bapak fulan katanya. Marah dia. Tapi Nabi SAW, karena Nabi itu sayang sama anak-anak, itu seperti itu Pak. Jadi ala kuliah di sini kita kembali ke tema. Nabi itu pun sampai wangi keringatnya masih pakai minyak wangi. Lah kita nih manusia laki-laki perempuan itu dua-duanya ini kapan keringatan bau. Pakailah minyak wangi. Pakailah, usahakan untuk kondisi kita itu wangi. Apalagi wanita. Ingat wanita itu perhiasan. Kalau perhiasan itu berarti harus dijaga sebaik-baik mungkin. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bissawab. Itu yang kedua. Jadi perannya suami dan istri sudah Anda sampaikan. Dan dua-duanya memiliki tanggung jawab yang sama. Apa itu? Jaga keluarga dari api neraka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Pak, bukan karena Allah bakar kita, bukan itu. Tapi justru lebih berat, waquduha, bahan bakarnya, arangnya. Siapa? Annas, manusia. Wal hijarah, bara api. Jadi Pak, kalau dibakar mungkin lebih ringan. Lah ini bukan kita yang dibakar, tapi jadi apa? Bahan bakarnya. Paling bawahnya itu Pak. Berat. Makanya yang perlu kita sadarkan bahwasanya menjaga keluarga dari api neraka itu memang betul-betul penting. Makanya apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimuhum wa'addibuhum. Ajarkan keluarga kalian, didik keluarga kalian untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak kecil. Nah, ini dia. Kita masuk ke pendidikan anak ini sekarang. Anak kecil itu tergantung kita bawa kemana dia. Kenapa? Karena dia itu macam kosong, dia itu fitrahnya masih lurus, bersih. Makanya Pak, lebih sulit dakwah kepada orang tua atau kepada anak-anak muda? Lebih sulit mana? Orang tua.
Anak muda ini lebih gampang. Kenapa? Karena kebanyakan biasanya itu fitrahnya masih selamat. Apa hadisnya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir atas fitrahnya. Yang merusak sekarang siapa? Fa'abawah, bapak ibunya. Nabi nggak nyalakan syaitan yang pertama kali, nyalakan ini, nyalakan itu, nyalakan ini, nyalakan itu. Yang pertama kali salah fa'abawah, kedua orang tua. Makanya Pak, ada kisah salah seorang santri di salah satu pondok pesantren. Jadi ketika pulang susah disuruh sholat sama emaknya. Akhirnya ibu ini nelpon ustadznya. Ustadz, anak-anak kenapa susah disuruh sholat ya pas liburan Ramadan? Apa kata ustadznya? Ini musyrifnya ngomong, oh enggak bu, di sini rajin kok anaknya, sholat terus kok. Tapi kenapa di sini kok kayak gini ustadznya? Apa nggak dipantau? Oh, enggak ustadz, enggak bu, kami pantau selalu itu betul-betul. Akhirnya ditanya sama ustadz, kapan anak ibu pertama kali sholat? Pas di pondok lah ustadz. Kapan? Pas di pondok. Salah siapa? Orang tua. Karena sekarang ini orang-orang tuh banyak sekali letakkan anak ke pondok itu seakan-akan dibuang. Pak, tugas didik anak itu di orang tua. Guru cuman bantu. Antum harus sadar betul Pak ya. Tugas didik anak itu orang tua. Sampai dia di pondok pesantren, guru cuman apa? Bantu. Pak, anak antum itu Pak disekolahkan di pondok pesantren, itu pondok itu bukan bengkel yang kapan motor rusak bisa langsung diperbaikin. Gak bisa Pak. Anak kita bukan motor. Anak kita itu ada hati nuraninya dia. Kapan hatinya ini rusak gara-gara lingkungan yang nggak pernah kita jaga dulunya, susah untuk diperbaiki. Makanya dari kecil itu diajarkan, termasuk jaga lingkungan anak. Pak, kalau antum udah khawatir sekarang tentang kondisi lingkungan yang paling baik di mana? Masjid. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk untuk nyuruh anak-anak kita agar apa? Sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk apa? Sholat. Umur mereka berapa tahun? 7 tahun. Pukul mereka kalau nggak sholat, umurnya berapa? 10. Pukul di sini bukan menyakiti loh ya. Darban ghairu mubarrih. Pukulan yang nggak boleh menyakiti. Didik. Apa kata Ibn Abbas? Bisiwak, pakai siwak. Jadi ambil pena, nggak akan sakit Pak. Antum kalau seandainya lagi kondisi marah sama istri semisal, sama anak-anak antum, pukul pakai apa? Siwak. Bukan pakai gesper. Bukan pakai rotan. Pakai apa? Siwak. Kalau antum nggak punya siwak, ambil pena. Nak sini. Kenapa tadi nggak sholat? Oh iya, diajak main gini-gini sini tangannya. Pukul. Nggak sakit. Kalau antum marah sama istri, antum nasihati, sini dek tangannya. Bismillah, sini abang pukul. Apa kata istri antum? Pukul lagi lah bang. Antum akan merasa sayang dengan istri antum pun merasa diayomi gitu Pak. Jadi dia tahu dididik. Itu caranya. Pukul, umurnya berapa tahun? 10 tahun. Dia nggak akan merasa, mentalnya itu nggak rusak Pak. Mentalnya nggak akan rusak. Tapi kapan antum tendang, antum pukul dia dan sebagainya, na'udzubillah, mentalnya rusak nanti. Susah dia. Bahkan anak tuh punya santri gak go ao gitu kan. Rupanya qadarullah ma syafa'al. Ketahuan sama anak. Kenapa ini anak kayak gitu? Gak pede. Kenapa? Jadi pernah ke kondisi dia berbuat salah ini anak di pondok kami. Kami panggil orang tuanya. Kami sampaikan kesalahan anaknya. Orang tuanya langsung marah Pak. Langsung dipanggil anaknya, suruh ke kantor. Pas di kantor Pak, masuk anaknya, baru masuk di kantor ditendang sama bapaknya. Masya Allah Pak. Itu langsung kami lerai. Rusak mentalnya itu Pak. Rusak mental anak antum gitu kan. Jadi ala kuliyal khairul huda nabiyina Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita SAW. Pukul tuh pakai apa? Siwak.
Suruh sholat nggak sholat, perintahkan pukul dia, selesai insya Allah Pak. Bawa ke masjid itu akan aman. Dan ana mau sampaikan kepada antum, kalau seandainya antum bawa anak antum itu dididik dari kecil, usahakan antum sholat samping antum tuh anak antum, jangan antum pisahkan. Makanya Pak, sekarang anak-anak 10 tahun, 12 tahun, kenapa Ramadan sholat tarawih masih main-main? Karena dikhususkan softnya di mana? Belakang. Asli body-bodyan mereka. Main apa? Body-bodyan. Antum bertanggung jawab di samping antum, Pak. Dan Masya Allah, pernah kejadian anak waktu itu Ramadan, anak ngisi di luar sebelum buka puasa, sekalian tarawih di sana, anak pulang. Anak nanya sama istri, "Dek, sholat nggak itu?" "Sholat Bang." "Samping siapa?" "Nggak tahu Dek." Akhirnya naik sama santri, "Itu sholat di mana Dek?" "Samping Pak Fulan," katanya, samping bapak-bapak. Jadi dia udah sadar Pak, maksudnya masuk di soft bapak-bapak, bukan masuk di soft apa? Anak-anak. Dan anak paling nggak ridho kapan anak sholat dimundurkan anak-anak di belakang. Anak paling nggak ridho. Makanya di pondok kami itu nggak ada khusus soft untuk anak-anak, itu nggak ada, nggak berlaku di kami. Kenapa? Anak paling nggak ridho Pak, anak-anak sholat anteng dia bagus sholatnya, dapat nggak dia pahala? Dapat. Tiba-tiba dipaksa mundur. Softnya kalau dimundurkan Pak, kurang nggak pahalanya? Kurang. Anak paling nggak ridho di situ. Makanya tetap anak letakkan di samping kanan anak. Sholat deh. Jadi kapan seandainya bapaknya nggak ada, tetap sholat dia ke masjid dia. Bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada. Itu yang perlu kita ketahui Pak. Jadi antum kalau berangkat ke masjid kajian, jangan antum lepas. Afwan kalau ada yang anak antum di luar ya. Maksudnya ini pelajaran aja Pak. Kalau atau pas lagi sholat, jangan dimundurkan. Jangan nak, ikut sama abi, sholat samping abi. Mulai dari sekarang sampai seterusnya. Nanti insya Allah Pak akan terbiasa. Apalagi kalau sholatnya samping antum. Selaku laki-laki, anak antum laki-laki, pas betul. Makanya Pak, anak mau naik sama antum sekarang. Laki-laki itu lebih afdol sholatnya di mana? Rumah atau masjid? Rumah atau masjid? Rumah. Kecuali sholat fardu. Nabi ngomong, berarti ketahuan Pak kita. Sholat sunnahnya sedikit. Ketahuan sholat sunnahnya Pak? Sedikit. Hadis Nabi kan afdhalu sholatil mar'i fi baiti, sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di mana? Di rumahnya, kecuali sholat apa? Wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah itu jumlahnya jauh lebih baik dibandingkan sholat apa? Wajib. Antum tahu apa hikmahnya? Kapan seandainya kita nih Pak di masjid, qadarullah anak kita masih kecil banget, belum sinut tamyiz, belum bisa membedakan mana baik mana apa buruk, maka dia itu belajar sholatnya di rumah. Dia nggak ke masjid, jangan dibawa ke masjid dulu Pak. Kalau masih belum sinut tamyiz, umur bisa membedakan mana baik mana apa buruk, jangan dulu. Toib, dia belajar dari mana? Di rumah. Dengan siapa dia ikuti? Emaknya. Kalau emaknya haid, siapa yang nyontohin? Bapaknya. Pas sholat apa? Sunnah. Itu hikmahnya kenapa laki-laki afdolnya sholatnya itu di rumah, kecuali sholat apa? Wajib. Dia tetap di masjid. Akhirnya Pak, rumah tangga antum tuh tenang sekali. Antum merasa nyaman anak antum ke masjid. Anak antum itu betul-betul apa? Nyembah Allah dengan cara yang paling baik. Itu caranya Pak. Jadi perintahkan anak antum, jangan mau dimundurkan. Kalau anak nggak ridho Pak, anak-anak dimundurkan dipaksa nggak. Sampai sekarang nggak ada yang berani memundurkan. Nggak, karena memang anteng. Diletakkan di samping kita. Sholat dia. Betul-betul apa? Sholat. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini Pak, dalam mendidik anak, seorang bapak dan seorang ibu itu harus berbuat adil dengan anak-anaknya, biar anak antum nggak ribut terus. Sampai jam berapa kita tadi? Jangan tambah-tambah Pak. 8:30 kan? 5 menit lagi insya Allah. Tapi anak yang paling penting dulu Pak ya. Antum didik anak antum dengan tauhid dan jangan berbuat syirik. Itu penting. Penerapannya gimana? Gini Pak. Sekarang
anak-anak kaum muslimin itu, aduh Pak, Masya Allah ya, kesyirikan tuh banyak terjadi Pak. Syirik apa? Syirik al-khauf, rasa takut. Mereka takut sama jin, takut sama apa? Setan. Kenapa? Kesalahan orang tuanya, didiknya tuh yang aneh-aneh. Awas keluar malam-malam nanti ada momok. Momok tuh apa ya di sini? Hantu lah kan? Hantu. Nanti ada momok, ada hantu, ada apa lagi? Ini Pak, kesalahan orang tua. Nggak boleh didik anak dengan cara nakut-nakuti seperti itu. Tanamkan tauhid. Loh, Ibn Abbas masih kecil ditanamkan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada siapa? Allah. Wa idza sa'alta fas'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Kan gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik. Dan la tusyrik billah, kata Luqman untuk anaknya, ya bunai, wahai anakku, jangan berbuat apa? Syirik. Dan sekarang kesyirikan yang banyak terjadi Pak untuk anak-anak kaum muslimin itu dalam urusan apa? Al-khauf. Harusnya Pak, rasa takut ini itu hanya diberikan kepada siapa? Allah. Pak, sekarang na'udzubillah. Anas tahu Pak ya, nama hantu di Cina itu cuma satu apa? Vampir. Amerika Dracula. Orang Arab Ghul. Indonesia dikoleksi. Ada kuntilanak, pocong, genderuwo, apa lagi? Tuyul. Semua lengkap Pak. Suster ngesot pun ada. Baik, semua itu ada loh Pak. Ditakut-takuti. Sedangkan apa? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada makhluk. Takutlah kepada saya saja, kata Allah SWT. Tanamkan Mak, didik. Anak pernah Pak kondisi, ya Allahu Akbar. Jadi di pondok pesantren kami itu Pak, waktu itu kami buka i'dad duat. Persiapan dakwah dia, mau disiapkan untuk dakwah. Jadi ada santri i'dad duat ini, dulunya dia itu ikut klinik-klinik itu, datang ke kuburan Puyang. Antum tahu Puyang kalau di sini apa istilahnya? Ya jadi leluhur yang sudah dituakan. Jadi biar nyembelih di sana dan sebagainya. Qadarullah, ketempelan sama jin. Dulunya dia sampai ke bawah-bawah, kenal sunnah, belajar di pondok kami, masuk sarangnya tauhid. Masuk pondok, setannya merintih-rintih, Pak. Akhirnya ngeluh, nangis, minta keluar. Ana bilang, antum udah besar, umurnya jauh lebih tua dibanding Ana. Umurnya tuh 36. Ana masih muda Pak. Ana masih muda, 30-an. Masih muda. Alhamdulillah. Dia udah 36 waktu itu. Ana bilang, akhi, itu syaitan. Ana bilang, nasihat kayak manapun, antum harus berlindung kepada Allah SWT. Nabi, Ana sampaikan, besok subuh Ana mau ruqyah antum di masjid ini. Nabi, di ruqyah lah Pak. Qadarullah, waktunya itu pas santri masih halakoh. Ana bilang sini. Jadi Ana suruh zikir pagi waktu itu. Ana panggil dia sini. Ana tempel lah Pak punggung dia itu. Ana bacakan Al-Fatihah. Baru sekali Al-Fatihah Pak, teriak-teriak dia, Ustaz, ampun Ustaz, ampun Ustaz. Setannya kesurupan. Qadarullah Pak, anak-anak itu langsung takut semua. Kebetulan masih santri baru. Keluar mereka semua dari masjid. Pas pagi-pagi Pak, subuh-subuh, besoknya anak bangunkan, kan kami bangunkan mereka santri untuk apa? Ke masjid. Kok bau pesing? Rupanya kencingnya semua jamaatan di jendela. Saking takutnya Pak sama setan. Bayangin itu. Kenapa? Karena udah rusak. Pas dilihat ustadz yang ruqyah, hal yang aneh, tambah takut. Coba anaknya masih fitrahnya lurus, nggak akan takut dia Pak. Anak-anak kan ngikut ruqyah juga ada aja, biasa aja kok. Anak ngeruqyah tuh, anak-anak kadang masuk masjid. Ana tinggal cuman doakan wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin nama min kulli syaitan wa hamma wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu 3 kali. Itu yang Ana bacakan, dah Ana bebaskan aja anak-anak. Biasa aja Pak, ini sekarang ditakut-takuti. Harusnya setan yang takut dari manusia. Ini harus dididik Pak. Coba antum perhatikan, nih perhatikan Pak. Di kita
ada namanya malam Jumat apa? Kliwon. Nah, padahal Pak, yang paling afdol hari apa? Jumat. Bayangin itu. Malah di malam yang paling utama itu kita takuti. Malam Jumat. Dan antum tahu, Pak, yang lucunya inilah talbis iblis, tipu daya siapa? Iblis. Anak-anak ditakuti sama tengah malam. Tengah malam ini, Pak, itu bukan setan yang berkeliaran, apa? Malaikat. Makanya malaikat itu saking banyaknya bertebaran, ayam pun sampai apa? Berkokok. Anak tuh punya ayam, Pak. Jam 11 itu udah ada yang berkokok. Antum tahu kan ayam itu kapan buta senja kan? Itu dia nggak bisa lihat. Makanya kalau anak mau nyembelih ayam, Pak, anak ambil malam. Anak sembelih. Jadi diikatnya itu pas malam diambil. Itu gampang karena dia apa? Buta, nggak bisa lihat. Tapi saking terangnya para malaikat bisa dia berkokok. Karena dia lihat apa? Malaikat. Idza sami'tum siyahad dika, kalau kalian mendengarkan kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah karena dia lihat apa? Malaikat. Nah, tengah malam itu yang keluar tuh malaikat. Tapi ditakut-takuti, jangan keluar malam, nanti ada hantu. Pas maghrib dikeluarin. Padahal pas maghrib yang tersebar malaikat atau syaitan? Setan, Mbak. Bahkan apa kata Nabi kita sallallahu idza qarabati syamsu fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hidaidin. Kalau seandainya kalian itu sudah mendapati matahari terbenam, tahan anak-anak kalian. Kenapa? Syaitan nyebar di situ. Tapi kalau udah masuk tengah malam kata Nabi, faba'athuhum, bebaskan mereka. Bebaskan. Ini dibalik, Pak, semua. Talbis apa? Iblis. Akhirnya takut semua anak-anak kita ini. Nah, mulai saat ini, Pak, jangan ajarkan anak untuk hal-hal yang, bahkan ada sebuah video anak lihat itu beberapa hari yang lalu lah, anaknya main HP terus. Akhirnya diganti foto profil WhatsApp emaknya, diganti gambar hantu. Ditelepon, nyala langsung profil apa? Hantu, langsung takut dia. Aduh, salah banget asli. Itulah yang kita harus sadarkan, bahwa pendidikan anak itu mulai dari apa? Tauhid. Dan anak nggak bisa panjang lebar, Pak. Ini qadarullah wa ma syaa fa'al, udah 8:30 dan materi ini juga nggak kebahas semua. Ya, mudah-mudahan lah ada kesempatan di lain waktu anak juga bisa kembali ke sini kalau ada kesempatan, dan juga Allah panjangkan umur kita. Dan anak mau sampaikan, Pak, perbanyaklah doa untuk kita meminta kepada Allah istri sebagai penyejuk mata dan anak juga sebagai penyejuk mata. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kapan anak itu betul-betul semisal nakal, jangan dibilang, nak kamu tuh nakal betul, jangan. Ini kalau antum mau masuk surga lo ya. Anak antum tuh aset, Pak. Doakan, nak hadakallah, Allah yahdik. Jangan kayak gitu. Jangan jadi kamu tuh nakal, bebal. Itu nggak boleh, Pak. Yang perlu kita ketahui, wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, ada teman anak yang dulunya LGBT dan sekarang sudah bertobat, dan karena dia apa nih? Karena dia belajar, dia mengajar sekarang. Bagaimana menyikapi Ustaz? Sedangkan Nabi mengatakan usir orang-orang seperti itu. Baik, kalau dia masih LGBT, maka jangan dikasih kesempatan kecuali dia sudah bertobat. Kalau udah bertobat, sudahlah, lupakan masa lalu. Sudah 9:30 Ustaz. Ini 9:30 belum. Ini 9:30 belum. Masih 8:30, belum 9:30 kita, insyaallah. Jadi sampai 9:30 atau 9:30 ini? Insyaallah kita buka tanya jawab agar tidak kelamaan. Nah, cuma satunya pertanyaan. Baik. Kita cukup sampai sini aja ya, Pak. Yang sudah 9:30 juga, antum juga mungkin ada hajat untuk di rumahnya. Anak cukup sampai sini. Anak berharap mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang saleh, dan istri-istri kita istri-istri yang salehah, dan suami kita laki-laki suami yang saleh.
Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh kita ini bisa Allah mudahkan jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, cita-cita yang paling besar yang sampai detik ini yang anak harapkan itu jumpa dengan istri anak-anak, abah kita, emak kita, itu jumpa, kita gandengan tangan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Enggak usah ditanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.